Berikut skill 2 yang saya pelajari sehingga nilai tes TOEFL pertama saya yang semula 467 berubah jadi 593 di tes terakhir. Cekidot. Skill kedua adalah be careful of objects of prepositions. Jadi hati-hati jika ada kata-kata yang termasuk preposisi. Nah, di sini preposisi, hati-hati. Lantas preposisi itu apa saja? Misal kata-katanya adalah on, in, at. Lantas ada behind, kemudian after, dan banyak lainnya. Kalau ada kata-kata ini persis sebelum subjek atau verb, maka itu bukan subjek atau verb. Hati-hati, seperti yang sebelumnya di skill 1 kita pelajari perihal subjek dan verb. Subjek dan verb untuk link videonya ada di atas ini. Baik, di sini sudah ada kalimat after his exams Tom will take a trip by boat. Nah, apa itu objek proposisi? Proposisi nih, contohnya after. After itu termasuk preposisi. Nah, di sini ada his exams. His exams di sini termasuk objek dari preposisi, bukan subjek dia. Jadi ini tidak bisa jadi subjek kalimat. Subjek kalimatnya mana? Ini subjek kalimatnya. Lalu verbnya mana? Nah, ini tag. Kalimatnya benar karena ada satu subjek dan satu verb. Tidak double subjek, tidak double verb. Lalu di sini after his exams juga tidak double subject. Kenapa? Karena his exams di sini tidak bisa menjadi subjek persis sebelumnya ada after. Nah, maka seperti itu juga sama di sini ada by boat. Di sini preposisi, lalu di sini noun. Nah, di sini termasuk objek preposisi ya. Di sini sudah ada kalimat pilihan berganda. With his friend titik-titik found the movie theater. Di sini sudah ada jawabannya B, tapi abaikan saja. Kita pelajari analisisnya. Pertama, cari subjeknya. Subjeknya mana? Beberapa akan berpikir bahwa subjeknya ada di sini. Mana itu? His friend. Nah, di sini subjek nih, his friend. Tapi his friend di sini tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena persis sebelumnya ada with. With ini termasuk preposisi. Nah, ini saya tulis nih. With ini termasuk preposisi. Nah, karena ada preposisi, maka his friend tidak bisa jadi subjek. Lantas, mana subjeknya? Tidak ada dari kalimat yang bisa jadi subjek. Cari subjek, setelahnya cari. Nah, ini bukan subjek nih. Maka cari verb. Mana verbnya? Nah, ini found. Found itu verb. Kalimat ini berarti kurang apa? Verb sudah ada, subjeknya belum, berarti kurang subjek. Maka cari dari opsi A, B, C, dan D mana yang bisa menjadi subjek. Jelas ya, yang satu-satunya bisa jadi subjek itu he. Maka jawabannya itu B. Has jelas bukan subjek. Later itu noun, when juga bukan bisa jadi subjek. Latihan 2. Latihan 2-nya adalah di soal-soal yang ada di bawah sudah terdiri dari preposisi. Tugasnya garis bawahi subjeknya 1 kali, kata kerjanya 2 kali, lingkari preposisi tersebut yang ditulis sebelum kata kerja. Lalu tentukan apakah kalimatnya itu benar ataupun salah. Contoh di nomor 1. Di sini sudah ada jawabannya, tapi kita analisis kenapa bisa C untuk nomor 1, bisa I untuk nomor 2. Di nomor 1 sama analisisnya, kita tentukan terlebih dahulu mana subjek, mana verb. Di sini subjek dari kalimat adalah umumnya akan berpikir mana subjeknya, radio broadcaster. Di sini tidak bisa jadi subjek radio broadcastersnya. Kenapa? Karena persis sebelumnya ada kata by. By itu termasuk preposisi, maka noun persis sebelumnya tidak bisa menjadi subjek. Mana subjeknya?
interview. Interview walaupun bukan kata benda dalam bahasa Indonesia itu kan harus benda yang bisa dipegang, bisa dilihat. Nah, dalam bahasa Inggris itu lebih luas lagi. Interviews itu termasuk subjek dalam bahasa Inggris. Lalu karena ini subjek dan radio broadcasters itu bukan subjek tapi objek preposisi, maka ini tidak double subjek. Verbnya mana? Were carried. Nah, ini verbnya. Kalimat ini benar. Kenapa? Karena ada satu subjek, satu verb, tidak double subjek, tidak double verb. Kenapa itu? Kenapa ditulisnya C? Nomor 2, sama seperti sebelumnya, cari tahu dulu mana subjek dan mana verb. Umumnya subjek itu ada di awal kalimat. Awal kalimat ada kata in itu termasuk preposisi, maka kata-kata setelahnya tidak bisa menjadi subjek. The last possible moment ini bukan subjek, kita abaikan. Lalu cari, nah di sini ada before juga nih. Before itu termasuk preposisi, maka take off juga tidak bisa jadi subjek. Lalu mana subjeknya? Nah, tidak ada. Karena tidak ada subjek, tapi ada verb di sini nih, took. Nah, itu kenapa ditulisnya i? Salah, kurang subjek. Keterangannya misal no subject atau missing subject. Untuk nomor selanjutnya, nomor 3 sampai nomor 10, silakan dikerjakan. Caranya sama seperti tadi. Cari subjek, lalu cari verb, tandai, bulati mana yang termasuk preposisi, tulis C atau I. Untuk jawabannya, silakan cek di bagian deskripsi. Semoga benar semua.